بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Baiklah Bapak-bapak yang semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua, kita lanjutkan tahsin kita pada malam hari ini. Terakhir kita kemarin membahas tentang Fawatihus Suwar ya, di halaman 9 ya terakhir ya. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita ya, di halaman 10 tentang mengenal tanda-tanda wakaf, yaitu tanda-tanda yang mesti ada dalam Al-Quran. Saya bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kita praktek ya. Semuanya pegang mushaf. Kalau belum ambil mushaf dulu ya. Ayo semuanya ambil mushaf. Ya, ambil. Kita akan awali dengan mengaji, kemudian kita masuk materi ya. Silakan buka surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah. Sekaligus kita mempraktekkan yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sudah siap semua? Ayo yang sudah siap silakan dibuka surat Al-Baqarah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo diikuti 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat pertama dari surat Al-Baqarah ini masuk bagian dari Fawatihus Suwar namanya, yang sudah kita pelajari di pertemuan terakhir kemarin ya. Ada yang masih ingat cara membacanya? Ya, perhatikan dibaca sepanjang 6 harakat. Jadi lam ya itu 6 harakat, 3 harakat panjang biasa, 3 harakatnya disertai dengung. Perhatikan. Alif lam mim. Ayo 2 3. Alif lam mim.
Ayo, harus sama ya. Jadi 3 harokat panjang biasa, 3 harokatnya disertai mendengung. Alif lam mim. Ayo 2 3. Kemudian di ayat yang kedua, di situ ada titik 3. Ya. Titik 3 itu namanya waqaf mu'anaqah. Ya. Itu ada di poin yang ke-6 di halaman ke-10. Ya. Nah, kalau ada titik 3 seperti itu, maka kita harus berhenti di salah satu titik 3. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Kalau yang pertama berhenti, berarti yang kedua lanjut. Kalau yang pertama lanjut, berarti yang kedua harus berhenti. Saya contohkan seperti ini. Saya berhenti di titik 3 pertama. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu model yang pertama. Yang kedua, berhenti sebagaimana orang umum berhenti. Yang paling umum berhenti di fi biasanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terserah antum mau pakai yang mana. Ya, sama-sama boleh. Ayo kita sekarang praktekkan. Kita berhenti di la raib, kemudian dilanjutkan. Ayo bersama-sama 2 3. Dzalikal kitabu la raib. Terus fihi hudan lil muttaqin. Nah, sekarang bacaan yang kedua berhenti di la raiba fi. Ya, ayo 2 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, kamu baca. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, perhatikan ketika membaca kaf, ya kaf itu ada sifat hamznya. Ke. Tempat keluarnya huruf kaf ya, itu pangkal lidah. Ini kita istilahkan lidah. Pangkal, kalau pangkal itu berarti lidah bagian belakang, tengah, ujung. Nah, pangkal lidah ya, ditemukan dengan langit-langit di atasnya. Langit-langit di atas itu, langit-langit bagian belakang itu ada 2. Ada yang berdaging saja, ada yang bertulang. Nah, kalau makhrajnya huruf kaf, pangkal lidah atau lidah bagian belakang ditemukan dengan langit-langit berdaging dan bertulang. Nah, kalau langit-langit berdaging saja itu tempat keluarnya huruf qaf ya. Nah, ini kaf, ke, coba semuanya ke, ki, kum. Dzalikal kitabu. Ya, diulangi lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, sama kalau baca jangan keluar dari hidung semua ya. Enggak benar ya. Jadi bacaan-bacaan yang keluar dari hidung itu hanyalah bacaan-bacaan mendengung ya. Nah, kalau nggak salah di pertemuan pertama sudah pernah saya tegur kayaknya ya. Ya, berusaha ya. Ya, cukup. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga ini ada tanda apa di mushaf antum? Ada tanda apa? Di ayat yang ketiga dari awal ayat sampai ujung ayat, apakah ada tanda waqafnya? Tidak ada. Sudah. Sebelum kita lanjut, kita baca dulu materinya biar nanti antum mengerti ya. Tapi tidak usah ditutup itunya ya. Buka bukunya, Qur'annya tidak usah ditutup ya. Bukunya buka halaman 10 ya. Perhatikan, mengenal tanda-tanda waqaf. Yang pertama, tanda mim. Jadi tanda mim
posisi tidur kayak gitu. Mana papannya? Iya, lupa ya. Kenapa? Iya, anak belum wali soalnya, jadi butuh spidol. Jadi kalau pakai telunjuk nggak bisa. Ya, mendekat ke sini Pak, jaraknya. Cukup. Ada. Ada Trina. Trina ada. Trina ada. Ya, taib. Ya, yang sebelah sini kelihatan ya. Kelihatan insyaallah. Kita nunggu spidol Pak ya. Saya coba barangkali sudah wali. Oh, belum ternyata. Ya, taib. Ya, sambil nunggu spidolnya sambil saya jelaskan ya. Jadi kalau ada tanda mim seperti yang terlihat di buku, poin pertama itu namanya waqaf lazim. Apa namanya? Ya. Coba siapa yang mau membacakan kepanjangannya di situ apa? Ayo poin yang pertama dibaca. Kalau nggak ada yang baca langsung saya jelaskan. Waqaf lazim itu apa? Artinya kita wajib berhenti. Jadi kalau ada tanda mim yang posisi tidur kayak gini ya, itu namanya tanda waqaf lazim. Jadi kalau antum menemui tanda mim seperti itu di dalam Al-Quran, berarti itu artinya antum wajib berhenti, wajib berhenti. Tetapi ya, saya kelihatan. Nggak apa. Antum fokus dulu ya. Jadi satu, pokoknya kalau ada mim bertulisan kayak gini ya, nah, ini namanya waqaf lazim. Tapi kalau antum menemui dalam Al-Quran mim dengan tulisan berdiri kayak gini ya, jadi gini, itu berarti tanda bacaan dengung. Ya, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Kemudian yang kedua, ya, tidak apa. Kita lanjut aja dulu ya. Yang kedua, ada qaf lam nyambung. Jadi ditulis seperti ini ya. Jadi qaf lam ya. Anggap kelihatan tulisannya ya. Ya. Qaf lam itu kepanjangannya al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Jadi kalau ada tanda seperti yang tertulis di poin kedua ya, itu artinya kita berhenti lebih baik. Kalau nggak berhenti Ustaz boleh, cuman seandainya antum berhenti itu lebih baik ya. Kemudian kita lanjutkan bawahnya. Kalau ada tanda jim, insyaallah semuanya paham huruf jim kan ya? Ya, namanya waqaf jaiz. Artinya antum mau berhenti, antum mau lanjut, itu sama-sama boleh, tidak ada yang lebih utama. Bisa dipahami? Ya, kita agak ngebut sedikit. Kemudian bawahnya poin yang keempat, sod lam ya. Kepanjangannya al-waslu aula. Wasol atau lanjut itu lebih baik. Jadi ketika antum ya baca Al-Qur'an kemudian mendapati tanda sod lam, jadi sod ya, kayak gini terus gini ya. Itu artinya ketika antum lanjut itu lebih baik daripada berhenti. Alhamdulillah. Pak, saya balikin, Pak. Wah, kayaknya ini permanen kayaknya. Cek aja kalau nggak percaya. Ya. Oh, enggak, aman deh. Baik. Saya ulangi dari yang pertama tadi. Jadi ada tanda mim. Nah, mim posisi kayak gini, ya. Ini namanya waqaf lazim. Artinya apa tadi? Wajib berhenti.
Tapi begitu antum menemukan mim posisi tulisan kayak gini, ini namanya tanda bacaan gunnah atau dengung. Nah, kemudian yang kedua ya. Jadi ini alamatul waqfi ya, alamatul waqfi. Ya. Jadi tanda bacaan waqaf. Yang pertama ini, yang kedua tadi qaf lam ya. Jadi tulisan kayak gini. Betul? Nah, ini namanya al-waqfu. Tulisannya kurang besar Bapak, enggak bisa. Harus pindah depan ini kayaknya. Ada aja. Bentar, saya coba tulis. Ada penghapus. Ini penghapus ya. Enggak apa-apa, Pak. Biar tambah semangat juga untuk belajarnya. Masya Allah. Yang pertama tanda mim. Wah, sudah. Ini spidolnya Pak berarti Pak, bukan? Ya. Iya. Namanya waqaf la lazim. Ini sudah mulai lebih besar atau tidak? Kalau mau besar lagi, beli spidol yang besar tuh Pak. Ada kan yang ini, terus ininya diginikan. Nah, ya. Insya Allah tulisannya besar. Ya. Nggak apa-apa. Yang kedua, tanda qaf lam ya, kelihatan Pak? Nah, namanya al-waqfu aula. Kalau ada tanda qaf lam seperti ini di dalam Al-Qur'an, maka ketika antum berhenti itu lebih baik. Jadi al-waqfu aula itu artinya berhenti lebih utama. Kemudian tanda yang ketiga adalah tanda jim, huruf jim. Ini namanya waqaf jaiz ya. Artinya antum boleh lanjut, boleh berhenti, tidak ada yang lebih utama. Kemudian yang keempat ya, ada tanda shad lam kayak gini ya. Namanya al-waslu aula. Jadi lanjut lebih utama kalau tanda shad lam seperti ini. Apalagi bawahnya. Nah, kemudian ada tanda lam alif yang keempat ya. Yang kelima, keempat terus ya. Yang kelima lam alif kayak gini ya. Maka ketika bertemu dengan tanda ini namanya mamnu'ul waqfi, dilarang berhenti. Jadi antum kalau baca ayat kemudian ketemu dengan lam alif, itu artinya tidak boleh berhenti. Jadi mamnu'ul waqfi ya. Jadi dilarang berhenti. Di bukunya insyaallah ada ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam ya. Yang keenam itu ada titik 3 ya. Nah, ini namanya waqaf mu'anaqah ya. Masyaallah. Sekarang Pak. Waqaf mu'anaqah seperti yang sudah saya jelaskan tadi harus berhenti di salah satu titik 3. Bisa dipahami? Kita praktek dulu. Ya. Pertanyaannya ya, ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah, apakah ada tanda, salah satu tanda dari yang sudah saya tulis di depan? Ada? Tidak ada? Ada lam alif. Di kalimat apa? Terakhir. Oh, berarti ini antum suruh lanjut berarti. Ya, insyaallah kuat ya. Saya bacakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita berhenti di sini karena kebanyakan bapak-bapak ya. Tapi kalau mau lanjut, antum merasa kuat, lanjutkan sampai akhir nanti. Kalau antum berhenti di sini berarti harus diulangi dari kalimat sebelumnya. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Silakan dibaca bersama-sama. 2, 3.
perhatikan, yu'minuna itu huruf hamzah ya. Jangan mirip ain, jangan yu'minuna, tapi hamzah itu di tenggorokan bagian bawah. Coba semuanya. Ya, yu'minuna. Ulangi lagi, alladzina yu'minuna. Kemudian perhatikan qaf sukun yang ada di razaqnahum itu harus menebal dan mantul ya. Jangan dibaca wa mimma razaqnahum ya. Wa mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adik ulang lagi, wa yuqimuna as-salata 2 3. Ya, di ayat yang ketiga ini bagi yang tidak kuat baca full satu ayat, maka bisa berhenti di tempat yang kita berhenti tadi, ya. Jadi karena berhenti di tempat yang tidak ada tanda wakafnya itu ada dua kemungkinan, ya. Saya tulis di depan lagi. Jadi berhenti di kalimat-kalimat yang tidak ada salah satu tanda dari yang kita tulis di depan ini, dan ada dua kemungkinan. Dan itu yang disebut dengan waqaf ibtidah ya. Jadi waqaf ibtidah itu ada dua kemungkinan. Ada yang hasan, ada yang qabih ya. Yang hasan yang diperbolehkan, yang qabih ini tidak diperbolehkan. Apa yang disebut dengan waqaf hasan? Yaitu kita berhenti di akhir kata yang ketika kita berhenti maknanya sempurna. Artinya orang yang mendengar tidak timbul pertanyaan. Bisa dipahami? Sebaliknya, waqaf qabih adalah kita berhenti di kalimat atau kata yang ketika dibaca artinya ternyata belum sempurna sehingga menimbulkan pertanyaan. Ya, Ustaz, cara mengetahui bagaimana Ustaz? Ya harus tahu artinya. Ya, makanya antum jangan hanya baca lafalnya, tapi baca juga terjemahannya minimal. Kalau antum tidak mau baca tafsirnya, setidaknya pernah baca terjemahannya. Pertanyaan saya, siapa yang kalau pernah hatam Al-Quran baca Arabnya saja, anak yakin banyak. Siapa yang pernah hatam plus baca artinya? Waduh Ustaz, belum mulai malah Ustaz. Ayo, ada yang sudah pernah? Satu Quran full. Masya Allah, ini harus ditiru beliau ini ya. Artinya yang tadi apa Pak? Tidak apa? Yang tadi ayat yang ketiga. Alladzi yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib, wa yuqimuna dan mendirikan as-shalah wa mimma dan sebagian razaqnahum rezeki mereka yunfikun, mereka infakkan. Iya. Jadi yang dibacakan beliau ini namanya makna perkata ya. Ya, jadi makna perkata. Jadi terjemahnya adalah terjemah perkata, ada terjemah per kalimat. Jadi kalau yang dibacakan beliau namanya makna perkata. Enggak apa-apa, bagus ya. Jadi antum yang belum sekarang berusaha ya untuk menghatam dengan membaca artinya juga. Jadi antum baca dzalikal kitabu, dzalika ini alkitabu kitab ya. Atau ya. Terus la raiba yang tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Ya. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Ini namanya terjemah perkata. Kalau terjemah enggak perkata ya langsung nyambung semuanya. Intinya sama, maksudnya sama. Cuman kalau terjemah per kalimat berarti kita baca kemudian diterjemahkan per kalimat, itu saja ya. Quran terjemahan insyaallah banyak ya. Jadi tinggal jenengan saja ya.
mau baca atau tidak? Ya. Memang Ustaz tidak sempat Ustaz. Iya, memang harus antum sempatkan ya. Jangan nunggu waktu sempat ya. Harus antum sempatkan baru bisa ya. Kata Rasulullah itu ada dua kenikmatan yang orang itu sering tertipu. Nikmatani fihima maw'un, nikmatani maw'unun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Jadi nikmat sehat, nikmat waktu luang. Ini dua nikmat ini sering orang sia-siakan. Ketika sehat, Masya Allah, lupa kalau dia bakal sakit sehingga dia harus berbuat semaunya. Ketika ada waktu luang sama, santai aja, main HP aja terus ya. Hilang, Qur'annya nggak pernah dibaca. Lupa kalau dia bakalan, ya, Masya Allah. Sampai mana tadi? Oh, wakaf hasan ya. Jadi ada wakaf hobi namanya ya. Jadi wakaf hobi ya. Sama wakaf hasan namanya. Kalau yang diperbolehkan di mana? Yang diperbolehkan di sini ini tidak boleh. Apa tadi wakaf hasan? Ada yang bisa ngulangi? Berhenti di kalimat yang sempurna artinya. Artinya orang yang mendengar tidak timbul bertanya. Coba sekarang ya, artikan langsung yang tadi yang ketiga di tempat yang saya berhenti tadi, wa yuqimuna shalah ya. Mereka alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, mereka yang beriman terhadap hal-hal gaib dan mendirikan salat. Kira-kira di sini sudah dikatakan sempurna belum? Iya. Kemudian seandainya saya berhenti alladzina yu'minuna, alladzina yu'minun, berarti di situ mereka, yaitu mereka yang beriman. Kira-kira masih timbul pertanyaan atau enggak? Seharusnya timbul. Iman sama apa? Sama Allah, sama Rasul, sama kitab, atau sama jin? Timbul pertanyaan di situ. Maka ketika antum berhenti di alladzina yu'minun, berarti itu namanya waqaf hobi ya. Jadi antum harus berusaha berhenti di waqaf hasan, yaitu waqaf yang ketika antum berhenti kalimatnya sudah menjadi kalimat sempurna ya. Bisa dipahami? Ya. Kita balik lagi ya. Kita lanjutkan dulu ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, apakah ada salah satu tanda yang ditulis di depan? Ada. Apa? Di min qablik ya. Itu ada tanda apa di situ? Jim. Berarti antum boleh pilih, boleh lanjut bagi yang nafasnya kuat, boleh berhenti bagi yang nafasnya pas-pasan. Ustaz, jangankan berhenti di min qablik, ini wa ma unzila aja belum tentu nyampe ya. Kita coba ya. Kita coba berhenti di min qablik ya. Mudah-mudahan yang nyontohin juga kuat ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ayo 2 3. Nah, seandainya nafas antum ternyata sampai min qablik itu belum kuat, berhenti di mana? Ayo, anak tanya. Yang masuk kategori waqaf hasan berhenti di mana? Ya, bima unzila ilaik, antum berhenti tapi nanti harus diulangi lagi. Contohnya kayak gini. Jadi ini waqaf untuk orang yang nafasnya sangat pas-pasan ya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Ulangi lagi dari sebelumnya. بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Kemudian lanjutkan karena tadi di sini tanda jim.
wa bil akhirati hum yuqinun. Ayo sekarang kita baca ulang satu ayat dengan memakai nafas orang yang paling pendek ya. Berarti 3 waqaf tadi ya. Ayo 2 3. Offset kan ya, berarti diilaik tadi udah contohin. Yuk ayo ulangi lagi dari bima unzila 2 3 ya terus ya, jadi itu cara berhenti bagi yang nafasnya sangat pendek. Kemudian kalau nafasnya agak kuat sedikit, berhentinya di min qablik langsung. Bagi yang nafasnya misalkan Ustaz berhenti di min qablik, nafas saya masih banyak isanya, sudah lanjutkan sampai akhir ya. Jadi antum baca dari walladzina yu'minuna sampai hum yuqinun ya. Siapa yang kuat sampai yuqinun? Ya, kalau anak harus berhenti. Ada yang kuat? Ada yang mau nyoba baca satu ayat? Ana bisa kuat, tapi harus pakai model hadar ya. Jadi jamaah sekalian, nanti kita akan belajar di halaman yang ke-16 tentang tingkatan bacaan-bacaan tartil ya. Jadi tartil itu ada 3 tingkatan. Ada tahqiq namanya, ada tadwir, ada hadar. Tahqiq itu tingkatan terpelan dalam membaca Al-Qur'an. Dan ini biasa dipakai ketika pembelajaran baca Al-Quran. Kemudian yang kedua tadwir ya. Tadwir itu seperti murotal-murotal yang sering kita dengar ya. Kemudian yang ketiga hadar, bacaan tercepat dalam membaca Al-Quran. Ustaz seperti apa contohnya? Nanti kalau sudah sampai halaman 16 ya. Jadi kalau dibaca agak cepat kuat insyaallah ya. Contohnya kayak gini ya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Jadi ini sebetulnya masih masuk tingkatan tadwir ya. Cuman yang agak cepat ya. Kalau hadar itu kayak gini. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ini namanya hadar ya. Yang lebih cepat lagi ada namanya ma'thum ya. Ya. Biasanya gini ya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنْزِلَ يُوقِنُونَ ya. Ini namanya ma'thum ya. Biasanya ketika Ramadan banyak yang gini ya. Apa ma'thum itu? Berdosa ya. Jadi antum baca Quran tapi dapatnya dosa bukan pahala. Karena tingkatan membaca Al-Quran yang diperbolehkan itu hanya ada 3. Ada tahqiq, tadwir, sama hadar ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kita lanjutkan terlebih dahulu ayat yang ke-5. Di ayat yang ke-5 ini, apakah ada salah satu tanda dari yang tertulis di depan atau yang kita pelajari di halaman 10? Di Mir-Rabbihim. Bukan? Mir-Rabbihim. Semuanya lam alif. Oh iya, Ustaz, Qurannya sama. Ada yang beda maksudnya. Kalau yang Anda buka ini Mir-Rabbihim ini ada tanda shad lam. Ustaz, lalu bagaimana Ustaz? Kalau kita misalkan lagi belajar ya. Satunya ada tanda shad lam, satunya lam alif. Ya baca sesuai dengan tanda yang ada di mushafnya. Antum tidak usah bingung. Ya. Baca sesuai dengan tanda yang mushaf antum yang pakai ya. Karena punya anak di sini ya Mir-Rabbihim, berarti ketika anak baca berarti anak harus lanjut sampai humul muflihun ya. Tapi sama antum juga, antum karena ada mamnu'ul waqfi, lam alif itu artinya mamnu'ul waqfi, berarti di Mir-Rabbihim tidak boleh berhenti. Kalau anak masih boleh berhenti, cuman seandainya lebih lanjut itu lebih baik ya. Berarti kalau antum harus baca seperti ini ya. Insyaallah buat semua pendek. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. InsyaAllah buat
Ayo coba dibaca 2 3. Ya, setiap antum menemukan kalimat ulaika itu wajib dibaca sepanjang 5 harokat. Ini namanya mad wajib muttasil. Jadi ulaika tidak boleh kurang dari 5 harokat, juga tidak boleh lebih. Ya, coba sekarang baca ulang ulaika 2 3. Kita kan sudah baca dari ayat 1 sampai ayat 5. Sekarang ulangi baca ya. Satu orang baca 2 ayat minimal ya. Terus kemudian disambung setelahnya sampai selesai 5 ayat. Terus kita ke depan belajar seperti itu, materi, praktek. Kalau ternyata ada yang belum berkesempatan hari ini ya, belum berkesempatan untuk praktek, ya sudah, nanti pertemuan berikutnya ya. Tapi Ustaz pindah ke depan Ustaz. Ya, jadi enggak apa-apa. Jadi yang merasa belum, Ustaz kemarin saya belum gitu ya. Jadi biar semuanya merasakan praktek ya. Ayo, ini dimulai dari siapa ini? Dimulai dari soft paling belakang. Ya. Mikrofon. Ini dari ashabul yamin atau ashabul shimal. Ya. Kalau dari ana kanan itu sana, kirinya sini. Kalau dari antum kanannya sini, kirinya sana. Ya, dari kanannya ana aja ya. Ya, silakan Pak dibaca. Ayat 1 sama ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebentar sebelum lanjut, bismillahnya saya koreksi sebentar ya. Jadi ketika membaca ha itu sama dengan kita membaca hamzah, tempat keluarnya di tenggorokan bagian bawah. Ha, coba semuanya. Ha. Hi. Ha hi mu. I. U. Tapi hati-hati. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf ha itu dikeluarkan dari bagian dada. Sehingga kalau antum membaca ha ada tekanan di bagian dada, berarti antum membaca ha dengan cara yang salah. Harusnya tenggorokan bawah. Kalau tenggorokan bawah berarti di sini tidak ada tekanan. Ha hi hu ha hi hu. Kalau ha hi hu antum ada tekanan di sini, berarti itu antum membaca ha dengan cara yang salah. Ya. Kemudian kesalahan kedua, ketika membaca huruf ha, biasanya huruf ha ini ngambang antara tenggorokan bawah sama tenggorokan tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya ngambang. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Kalau ha di tenggorokan tengah. Coba diulangi lagi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu. Baca. Alif lam mim. Masih ingat ilmunya kan ya? 3 harokat pertama itu panjang biasa, 3 harokat berikutnya mendengung. Alif lam ini biasa. Lam ini sudah mulai mendengung. Alif lam mim. Mimnya juga 6 harokat yang akhir ya. Ayo diulangi lagi. Alif lam mim. Nah ini lebih nih ya. Enggak apa-apa. Lanjut. Jangan the. Huruf dzal tempat keluarnya ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. The. Kemudian ujung lidahnya sedikit dimunculkan.
the, 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 the. Coba semuanya. The, the, the. Munculnya jangan banyak-banyak ya, the ini nantinya. Biasa aja. Karena posisinya ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah, gigi seri itu yang mana, Bapak? Gigi yang paling tengah itu namanya gigi seri ya. Nah, ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri. The, coba semuanya. An, id, ud, dzalika, dzalikal kitab. Ya, coba diulangi lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, di hudal tidak boleh ditahan. Hudal lil ditekan aja. Hudal lil muttaqin. Ulangi lagi. Hudan lil muttaqin. Ya, ahsantum. Memang memperbaiki bacaan itu tidak sama seperti dengan membolak-balikkan tangan. Harus ada proses. Prosesnya apa, Ustaz? Nyimak, mendengarkan, mempraktekkan. Jadi mendengarkan, mempraktekkan. Dengar, praktek, dengar, praktek. Jadi antum harus sering baca. Ya. Kalau mau lancar baca Al-Quran, tidak ada cara lain kecuali sering baca. Ya. Lanjutkan. Setelahnya ayat berikutnya. Iya, bagus. Perhatikan, ada catatan sedikit. Pertama di huruf ghain ya. Huruf ghain ya, itu tempat keluarnya di tenggorokan bagian atas ya. Jadi sama dengan ketika antum membaca huruf kha ya, huruf ghain juga agak mirip, hanya saja lebih lirik. Coba ghi bil ghaib. Sekarang sukunkan ya, nanti kita akan lebih detail belajarnya ketika masuk ke materi makharijul huruf. Jadi materi makharijul huruf, sifatul huruf itu adalah pelajaran terpenting dalam pelajaran ilmu tajwid atau ilmu tahsin ya. Karena kalau antum ya tidak bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar, berarti itu antum belum benar tahsinnya ya. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, qalqalanya huruf qaf atau sukunnya huruf kaf itu mantulnya disertai menebal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menebalnya di mana? Di tempat keluarnya ya. Cara menebalkan bacaan tebal itu minggu yang lalu sudah Anda jelaskan, yaitu dengan cara mengangkat pangkal lidah ke langit-langit di atasnya. Mengangkat aja, tidak ditempelkan. Beda antara ngangkat sama nempel ya. Ya. Kalau nempel itu namanya itbaq ya. Tapi kalau ngangkat aja namanya isti'la. Dan qaf ini termasuk bagian dari huruf-huruf isti'la ya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau antum baca ulang, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, jadi antum kalau bacaannya bagus ya, nanti iramanya tinggal belajar aja, pasti bisa. Kalau irama itu ngikutin ya. Yang penting antum bacaannya bagus. Apa yang bagus? Makharijul hurufnya tepat. Ya. Percuma antum menguasain 7 macam irama, tapi bacaannya enggak karuan. Ya. Mungkin bagi orang awam enak Ustaz ini ya. Tapi bagi orang yang ngerti tajwid, bikin enggak khusyuk itu salatnya ya. Ya. Lanjut dulu ya. Ada Nesya ya. Adzan dulu, iya adzan dulu. Muadzin.
kok saling dorong gini. Nah, aja muadzin. Muadzin tuh keutamaannya banyak. Ayo cepetan. Ya, Toib, kita lanjutkan sebentar. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kalau mau maghrib itu iqamahnya berapa menit setelah adzan? 10. Barangkali ya. Jadi setiap hari Senin ya, itu mundurin 5 menit jadi 15 menit ya. Saya masbuk terus soalnya. Tadi nggak kebagian ya. Padahal tadi saya sudah dari Diponegoro itu sudah berangkat jam 5 kurang 10. Ya, tapi Masya Allah sampai sini ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setiap hari Senin aja misalnya kalau diperkenankan gitu ya. Jadi anak kebagian. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya, lanjut selanjutnya tadi ayat yang ke-3, 4 ya. Ya. Iya, ayat yang ke-4 ya. Berhentinya boleh milih ya. Tadi kan kita baca dengan 3 cara ya. Jadi 3 wakaf, 2 wakaf, kalau kuat 1 wakaf enggak apa-apa. Ya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. Nah, kalau
berarti di ilaik ya, itu antum pakai yang 4 harakat ya. Ilaik ya, kurang panjang ya. 4 atau 6 ya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Ya, jadi min qablik, ba-nya qalqalahnya diperjelas ya. Min qablik, qablik. Ya, ulangi lagi. Enggak apa-apa, lanjutkan. Wabil akhirati وبالآخرة هم يوقنون. ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Bagus ya. Ini tinggal moles aja ini. Ayo, lanjutkan Pak, ayat yang kelima. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Iya, tapi saya tanya dulu Pak, di mir rabbihim di mushaf jenengan ada tanda apa? Mir rabbihim tadi. Ulaika ala hudam mir rabbihim, ada tanda apa tadi? Di jadi sodlan. Oh, enggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau misalkan dilanjutkan. Tapi kalau enggak kuat enggak apa-apa nanti. Kuat Pak kalau misalkan jadi satu nafas. Dicoba. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika. Perhatikan. Mir rabbihim wa. Himnya jangan ditahan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi mir rabbihim wa ulahim wa. Diulangi lagi. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yes. Beliau berhenti enggak apa-apa ya. Jadi bagi yang lain, bagi yang kuat nafasnya, kalau ada shad lam atau tanda lam alif, maka antum lanjut. Ya. Bisa difahami tanda waqaf? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, silakan. Saya sering mendengar imam kalau baca surat Al-Fatihah, khususnya ayat 4 itu kalimatnya Maliki Yaumiddin. Ini diperbolehkan atau Apanya nih maksudnya? D. Seharusnya membaca huruf dal itu ya, baca dengan lahjah Arabiyah juga, bukan dadidu ya. Kalau dadidu itu lahjahnya orang Jakarta. Ya. Tempat keluarnya huruf dal itu ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas. Kalau pangkal itu mana? Berarti yang dekat gusi. Di, dung. Harusnya Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin ya. Kalau baca din itu biasanya punggung ujung lidahnya ditemukan dengan gusi, bukan ujung lidah lagi. Padahal seharusnya tempat keluarnya huruf dal itu ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas, sama dengan huruf ta sama huruf to ya. Jadi kalau suara din itu biasanya ini, perhatikan di sini. Ini ujung ya. Ujung. Kalau naik sedikit di sini itu namanya punggung ujung lidah, bukan ujung lagi. Ya. Dia namanya ujung pas ujungnya. Kalau agak naik sedikit ya, itu namanya punggung ujung lidah. Punggung ujung lidah itu bukan yang bawah ya, tapi yang atas. Nah, biasanya suara din ya itu karena mempertemukan punggung ujung lidah dengan gusi biasanya. Makanya da, di, du, akhirnya gitu. Yang benar
dadidu, bukan dadidu ad, bukan gitu ya. Bukan maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin ya. Tapi banyak imam yang kayak gitu. Ya. Termasuk anak kalau nggak salah pernah dengar ya murotal seharusnya juga maliki yaumiddin ya. Wallahu a'lam. Dapat referensi dari mana saya juga nggak paham. Ya. Antum kalau mau nyimak bacaan yang bagus itu ada namanya Syekh Aiman ya. Pernah dengar? Antum cari di YouTube ada. Antum coba baca Al-Fatihah versi Syekh Aiman namanya. Beliau jelas, nanti beliau jelaskan di situ ya. Seharusnya kalau kita ngikutin riwayat yang kita ikutin, yang kita pelajari saat ini, yaitu riwayat Hafiz an Asim, seharusnya di ayat terakhir surat Al-Fatihah itu tidak boleh berhenti di alaihim. Tapi kebanyakan kita siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya yang benar disambung semua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seharusnya seperti itu. Kalau kita ngikutin riwayat yang kita sedang pelajari. Ya. Allah a'lam. Sudah cukup ya. Cukup atau lanjut? Lanjut. Ya. Anak cukup, antum lanjutin. Ya, baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang sudah kita pelajari mohon di rumah diulangi lagi. Terlebih yang belum lancar baca Al-Qur'an, 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah tadi dibaca ulang plus cara berhentinya. Jadi biar antum berhenti di tempat yang pas ya. Jadi terbiasa berhenti di tempat yang pas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.